Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Berjumpa lagi bersama saya di channel pembelajaran fisika ya, sebuah channel pembelajaran yang saya buat dengan tujuan supaya kalian lebih mudah dalam memahami masalah-masalah terutama yang berkaitan dengan fisika. Nah, pada video kali ini saya akan memberikan penjelasan tentang apa yang sudah saya upload di Google Classroom ya, mengenai materi dinamika partikel untuk pertemuan yang kedua, yang mana pada video kali ini akan lebih banyak membahas tentang hukum 3 Newton. Nah, apa sih sebenarnya hukum 3 Newton? Langsung saja. Jadi kita telah sampai di materi terakhir ya di sini, yang mana kemarin kita sudah membahas hukum 1 dan hukum 2 Newton. Nah, sekarang kita akan mengulas atau membahas seputar tentang hukum 3 Newton. Yang mana hukum 3 Newton itu dikenal sebagai hukum aksi reaksi, yang mana aplikasinya di sini ada 3 jenis. Yang pertama itu ada gerak vertikal. Gerak vertikal nanti kita akan mempelajari tentang gaya normal dan tegangan tali. Lalu kemudian ada gaya gesekan. Nah, gaya gesekan itu sendiri dapat kita bedakan menjadi 2 jenis, yaitu gaya gesek statis dan gaya gesek kinetis. Nah, statis itu kan artinya diam. Berarti gaya gesek pada saat benda masih terdiam. Kemudian yang kedua itu kinetis. Kinetis itu atau kinetik, kinematika itu kan artinya bergerak. Berarti gaya gesekan yang bekerja pada saat benda tersebut bergerak. Nah, di samping gerak vertikal dan gaya gesek, aplikasi dari hukum 3 Newton juga masih ada lagi, yaitu tentang gaya sentripetal. Nah, gaya sentripetal itu adalah gaya yang disebabkan karena suatu benda melakukan gerak melingkar. Nah, di semester 1, kalian kan sudah mempelajari tentang gerak melingkar beraturan. Nah, pada dasarnya gaya sentripetal itu merupakan lanjutan dari materi sebelumnya, yaitu gerak melingkar beraturan. Oke, langsung saja kita bahas pengertiannya terlebih dahulu dari hukum 3 Newton. Nah, jadi untuk ilustrasinya seperti ini ya. Pernahkah kalian meniup balon dan kemudian kamu lepaskan balon tersebut? Nah, yang terjadi bagaimana pada balon tersebut? Nah, ketika kalian meniup balon dan melepaskan tanpa mengikat mulutnya, artinya di sini tidak diikat ya. Artinya udara itu bebas untuk keluar. Maka balon tersebut akan melesat terbang. Nah, pada saat balon melesat, udara di dalam balon tersebut keluar lalu mendorong udara di luar balon. Artinya, udara yang berada di luar yang di dalam balon ini memberikan gaya terhadap udara yang berada di luar balon. Nah, akibat dorongan udara dari dalam balon tersebut, maka udara di luar balon memberikan dorongan ke balon. Nah, dorongan yang diberikan oleh udara dari luar balon itu arahnya berlawanan dengan arah dorongan dari udara yang berada di dalam balon. Akibat dari dorongan udara di luar balon ini, maka balon dapat melesat terbang. Nah, jadi kalau kita perhatikan, ketika udara di dalam balon ini keluar, maka akan ada gaya yang diberikan oleh udara di dalam kepada udara yang di luar. Sehingga sebagai reaksi dari udara di luar, otomatis udara di luar juga akan memberikan gaya terhadap si balon tersebut, sehingga balon ini akan melesat. Kayak istilahnya ada hubungan timbal balik di sini. Ketika balon itu memberikan gaya terhadap udara luar, maka udara luar juga akan memberikan gaya terhadap balon tersebut yang besarnya juga sama. Di sini yang berbeda hanya arahnya. Nah, sebenarnya contoh aplikasi atau ilustrasi dari hukum 3 Newton itu masih banyak sekali. Sebagai contoh pada ini, pesawat luar angkasa. Nah, pada saat pesawat luar angkasa melakukan lepas landas, maka akan ada gaya yang dilakukan oleh roket terhadap permukaan tanah. Sehingga sebagai hubungan timbal baliknya, maka permukaan tanah tersebut akan memberikan gaya dorongan terhadap roket, sehingga roket tersebut bisa
lepas landas ke angkasa. Nah, untuk contoh lainnya juga pada peristiwa berenang atau orang berenang. Ketika kalian berenang, maka hentakan kaki kalian itu akan memberikan gaya terhadap air ya, sehingga air juga sebagai hubungan timbal baliknya akan memberikan gaya dorongan terhadap kalian, sehingga kalian bisa melesat ke depan. Nah, untuk contoh-contoh lainnya silahkan kalian cari-cari contohnya di referensi lain, supaya kalian bisa menambah perbendaharaan atau pengetahuan kalian tentang hukum 3 Newton. Nah, jadi dari ilustrasi di sini dapat kita ambil kesimpulan bahwa hukum 3 Newton itu menyatakan bahwa jika suatu gaya diberikan pada suatu benda, artinya ada aksi di sini, maka benda tersebut akan memberikan gaya yang sama besar dan berlawanan dengan gaya yang diberikan, yaitu reaksi. Jadi pada hukum 3 Newton itu akan terjadi gaya aksi dan reaksi. Gaya aksi adalah gaya yang diberikan oleh benda terhadap lingkungan luar, sedangkan gaya reaksi adalah gaya yang diberikan oleh lingkungan luar terhadap benda tersebut. Nah, ini adalah pengertian dari hukum 3 Newton. Oke, kita lanjut. Nah, hukum 3 Newton itu bisa kita tuliskan sebagai berikut, yaitu gaya aksi sama dengan negatif gaya reaksi. Nah, negatif di sini itu artinya adalah gaya yang saling berlawanan. Jadi antara gaya aksi dan gaya reaksi itu arahnya saling berlawanan. Dari contoh di atas, manakah yang termasuk gaya aksi dan gaya reaksi? Jika gaya aksi adalah gaya yang diberikan udara di dalam balon, maka gaya reaksi adalah gaya yang diberikan udara di luar kepada balon. Jadi yang dinamakan gaya aksi itu adalah gaya yang diberikan udara di dalam balon terhadap udara luar. Nah, kemudian gaya reaksi adalah gaya yang diberikan oleh udara luar terhadap balon. Nah, jadi perlu kalian pahami di situ. Hal yang perlu diperhatikan adalah pasangan aksi reaksi bekerja pada benda yang berbeda. Kayak tadi ya, yang contoh ilustrasi di atas yang balon itu, kan bekerja pada dua benda yang berbeda, antara balon dan udara yang berada di lingkungan luar. Perhatikan diagram gaya pada gambar 5.5, berarti yang ini. Nah, di sini ada 3 gaya ya, yaitu F1, yang mana F1 itu adalah gaya tekan ya, atau gaya yang diberikan oleh tangan terhadap balok. Kemudian ada F2. F2 itu adalah gaya yang diberikan oleh balok terhadap tangan. Lalu di sini ada F3. F3 adalah gaya yang diberikan permukaan dinding terhadap balok. Nah, dari gambar tersebut, pasangan gaya manakah yang menunjukkan pasangan aksi-reaksi? Oke, jadi tadi pengertian dari pasangan aksi-reaksi adalah 2 buah pasangan gaya yang bekerja pada benda yang berbeda. Kita tinjau satu persatu. Untuk F1 itu bekerja pada balok. Ya, jadi F1 itu adalah gaya yang diberikan oleh tangan terhadap balok. Kemudian F2 adalah gaya yang diberikan oleh balok terhadap tangan. Jadi, kalau F1 itu bekerjanya pada balok, maka F2 itu bekerjanya pada tangan. Lalu F3 itu apa? F3 adalah gaya yang diberikan oleh permukaan dinding kepada balok. Nah, jadi F3 itu bekerjanya pada balok. Nah, F1 juga bekerja pada balok, sedangkan F2 bekerja pada tangan.
Sehingga dari sini itu bisa kita simpulkan yang merupakan pasangan gaya aksi reaksi itu adalah pasangan gaya dari F1 dan F2. Kenapa bisa demikian? Karena antara F1 dan F2 itu bekerja pada benda yang berbeda. Coba kalian perhatikan, F1 itu bekerja pada balok, sedangkan F2 itu bekerja pada tangan. Sehingga F1 dan F2 itu merupakan pasangan aksi-reaksi. Sebab keduanya bekerja pada benda yang berbeda. Nah, sedangkan antara F3 dan F1 itu bukan merupakan pasangan aksi-reaksi. Karena F3 dan F1 itu bekerja pada benda yang sama. Yang mana F3 itu merupakan gaya yang diberikan oleh permukaan dinding terhadap balok, sehingga F3 bekerjanya pada balok, dan F1 adalah gaya yang diberikan oleh tangan terhadap balok, sehingga antara F3 dan F1 sama-sama bekerja pada balok, sehingga bekerja pada benda yang sama, sehingga pasangan F3 dan F1 itu bukan merupakan pasangan gaya aksi-reaksi. Oke, semoga sampai di sini kalian paham sebelum saya lanjutkan. Nah, agar kalian lebih mudah memahami hukum 3 Newton, lakukanlah eksperimen berikut. Ya, ini boleh dilakukan di rumah ataupun maksudnya boleh dilakukan secara mandiri maupun berkelompok di rumah. Ya, kita lanjut ke halaman nomor 5. Jadi gini, di sini itu ada kegiatan praktikum hukum 3 Newton, yang mana tujuannya itu adalah untuk membuktikan konsep gaya aksi-reaksi. Nah, alat dan bahan yang kita gunakan adalah neraca bekas 2 buah, serta paku pengait. Nah, cukup satu saja. Nah, di sini kalian perhatikan ada 2 neraca, yaitu neraca bekas A dan neraca bekas B. Nah, bagi yang belum pernah melihat neraca bekas, suatu saat nanti saya akan tunjukkan di laboratorium ya, apabila kita sudah melakukan tatap muka. Nah, jadi kalian susun neraca-neraca ini seperti gambar berikut, yang mana neraca B kalian kaitkan dengan paku, lalu neraca B kalian kaitkan lagi dengan neraca A. Nah, lalu kalian amati pembacaan skala antara neraca B dan neraca A. Apakah besarnya sama? Ya. Berdasarkan hukum 3 Newton, karena ini merupakan pasangan aksi-reaksi ya, yang mana gaya pada neraca A itu memberikan sebuah gaya terhadap neraca B, dan juga gaya pada neraca B memberikan gaya terhadap neraca A. Sehingga di sini bekerja pada benda yang berbeda, yang mana merupakan pasangan aksi-reaksi. Nah, berdasarkan hukum 3 Newton, maka antara gaya yang ditunjuk oleh neraca A dan neraca B itu harusnya sama. Yang berbeda hanya arahnya saja. Neraca A itu akan mengarah ke B, sedangkan neraca B akan mengarah ke A. Nah, di sini nanti kalian lakukan langkah-langkahnya. Tariklah neraca bekas A. Berapakah angka yang ditunjukkan? Lalu perhatikan neraca bekas B. Berapakah angka yang ditunjukkan? Lalu ke arah manakah arah gaya pada A? Maksudnya pada neraca A. Lalu ke arah manakah arah gaya pada neraca B? Samakah angka yang ditunjukkan oleh neraca A dan neraca B? Berikan kesimpulan dari percobaan ini. Ya, jadi kesimpulannya ya sudah pasti arahnya berbeda, sedangkan nilainya sama. Karena ini merupakan pasangan aksi-reaksi ya. Kenapa kok bisa pasangan aksi-reaksi ya? Tadi sudah saya jelaskan, karena bekerja pada 2 benda yang berbeda. Oke ya, untuk kalian ingin melakukan percobaan ya silahkan ya, kalian lakukan di rumah, secara berkelompok boleh, secara individu juga boleh. Nah, di sini sudah masuk ke aplikasinya ya. Jadi tadi hukum 3 Newton itu ada 3 macam aplikasi, yaitu apa tadi? Gaya vertikal, terus sentripetal, dan gerak apa tadi? Ya. Dan gaya gesek. Nah, kita masuk ke yang pertama.
Nah, gaya vertikal itu ada dua ya, yaitu gaya normal dan gaya berat. Nanti kita akan tinjau satu persatu. Nah, untuk mempermudah, silakan kalian pahami gambar ini. Jadi di sini itu ada sebuah balok yang terletak pada meja, yang mana kita akan mendapatkan diagram gayanya, yaitu ada N aksen, ada W, dan ada W aksen. Mari kita tinjau satu persatu, mulai dari W. W itu adalah gaya berat balok, yaitu, nah ini W itu kan ada gaya berat muncul karena adanya pengaruh gravitasi bumi, sehingga W adalah gaya yang dikerjakan bumi kepada balok. Nah, karena bumi itu memberikan gaya kepada balok, maka balok juga memberikan gaya terhadap bumi, sehingga ada W aksen. W aksen adalah gaya yang dikerjakan balok pada bumi, sehingga merupakan gaya reaksi. Kenapa disebut gaya reaksi? Karena ada gaya aksi yang diberikan oleh si bumi terhadap balok tersebut. Nah, sebagai gambarannya ketika kalian itu berantem misal gitu. Kalian itu misal dicubit sama teman kamu. Berarti kan teman kamu memberikan gaya aksi. Nah, reaksimu sebagai pembalasan, ya kalian juga akan memberikan reaksi cubitan kepada teman kamu. Nah, jadi seperti itu. Atau dalam istilah sosialisasi ya, kalian itu membantu teman yang membutuhkan uang 50.000, maka kamu juga akan seharusnya mengembalikan sejumlah 50.000 juga. Jadi pada hukum 3 Newton itu tidak ada istilah korupsi. Nah, jadi jujur sekali. Jadi W dan W aksen merupakan gaya aksi reaksi karena bekerja pada dua benda yang berbeda, yaitu balok dan bumi dengan besar yang sama namun berlawanan arah. Lalu kita tinjau lagi ada N, yaitu gaya normal. Gaya normal yaitu gaya yang dikerjakan meja kepada balok. Jadi meja ini mejanya ya, memberikan gaya terhadap balok. Nah, karena si balok diberikan gaya oleh si meja, maka sebagai reaksinya, si balok juga akan memberikan gaya kepada si meja. Sehingga ada gaya N aksen yang merupakan gaya reaksi, yang mana gaya yang diberikan balok pada meja. N dan N aksen merupakan pasangan gaya aksi reaksi karena bekerja pada dua benda yang berlawan, yang berbeda, yaitu balok dan meja dengan besar yang sama namun berlawanan arah. Nih, perhatikan. Gaya aksinya ke atas, gaya reaksinya ke bawah. Nah, lalu di sini ada lagi tegangan tali. Nah, di sini gambarnya gambar 55.10 ya. Di sini ada gaya W ke bawah, ada gaya T1, ada gaya T2, dan ada gaya T3. W itu adalah gaya berat bola. Gaya yang dikerjakan bola pada ujung tali. Jadi karena ini si bola memiliki massa, maka bola tersebut memiliki berat. Nah, pekerjaannya pada mana? Pada tali. Nah, di situ. Lalu T1. Nah, ada T1. T1 itu merupakan gaya tegangan tali. Yang mana T1 merupakan gaya reaksi yang bekerja pada bola. Ya, karena kan tadi W itu memberikan gaya terhadap tali, maka sebagai reaksinya, maka tali juga akan memberikan gaya terhadap bola. Lalu ada T2 di sini. T2 itu adalah gaya yang dikerjakan tali pada langit-langit. Nah, jadi karena di sini talinya itu dikaitkan pada langit-langit ini, maka T2 itu akan memberikan gaya aksi kepada si langit-langit ini atau dinding langit. Lalu ada T3. Nah, ini T3. T3 itu adalah gaya yang dikerjakan langit-langit pada tali. Ini merupakan gaya reaksi. Gaya reaksi yang ditimbulkan oleh T2. Karena T2 memberikan aksi pada langit-langit, maka si langit-langit juga akan memberikan gaya pada
tali. Sehingga di sini ada T3. Nah, antara T2 dan T3 itu merupakan pasangan aksi reaksi karena bekerja pada dua benda, yaitu pada tali dan langit-langit. Nah, T3 ini kan bekerja pada pada langit-langit terhadap tali. Nah, kemudian T2 ini gaya yang dikerjakan tali pada langit-langit. Sehingga ini bekerja pada dua benda yang berbeda. Nah, sedangkan T1 dan T2 itu bukan merupakan pasangan aksi reaksi karena di sini itu melibatkan gaya berat juga, sehingga di sini terjadi 3 buah gaya, sehingga kita tidak bisa menentukan apakah itu pasangan aksi reaksi ataukah bukan. Jadi ada kerancuan di sini. Jadi yang pasangan gaya aksi reaksi itu adalah T2 dan T3. Oke, di sini adalah contoh soalnya. Sebuah benda bermasa M kilogram terletak pada telapak tangan. Apabila percepatan gravitasi adalah G, berapakah gaya normal yang dikerjakan oleh tangan pada benda pada saat yang pertama yang A, tangan diam, tangan digerakkan ke atas dengan percepatan A, dan yang C, tangan digerakkan ke bawah dengan percepatan A. Oke, kita bahas satu persatu. Nah, ketika bola itu diletakkan pada telapak tangan, maka bola itu akan memberikan gaya aksi ke telapak tangan sebesar mg, yaitu gaya berat. Sedangkan telapak tangan sebagai reaksinya akan memberikan gaya normal terhadap benda. Atau di sini dalam arti bendanya adalah bola ya, karena berbentuk bola. Sehingga ada pasangan aksi reaksi antara gaya berat dan gaya normal. Nah, berhubung gaya normal dan gaya berat saling berlawanan arah, maka berdasarkan hukum, karena ini diam ya, hukum 1 Newton, sigma F sama dengan 0, yang ke atas kita ibaratkan sebagai N saja, positif ya, berarti yang ke bawah karena berlawanan negatif, berarti N min W sama dengan 0, sehingga bisa pindah ruas, N sama dengan W, di mana W adalah gaya berat, maka N sama dengan M dikalikan G. Gaya berat itu adalah massa dikalikan percepatan gravitasi. Tangan digerakkan ke atas dengan percepatan. Nah, di sini karena ada percepatan, maka yang searah dengan percepatan, maka tanda gayanya adalah positif. Dalam hal ini, yang searah itu adalah yang N, yang berlawanan adalah yang gaya beratnya. Sehingga karena ada percepatan, maka ini kita gunakan hukum 2 Newton, sigma F sama dengan M dikalikan A. Atau bisa kita ubah seperti ini, A sama dengan sigma F per M. Nah, gayanya berarti ada 2, yaitu N dan W, yang mana N karena searah maka positif, dikurangi W, yaitu mg dibagi M. Sehingga N sama dengan ini, M dikalikan A, ditambah, ini pindah ruas, M dikalikan G. Hingga ketemu gaya normalnya N sama dengan mg plus MA. Sebentar, ada tamu. Waalaikumsalam. Dulu mas. Siapa? Rat songkok, boten bukan boten rat songkok. Rat songkok kelihatan bukan kok? Sebut. Rat songkok kan sebut. Rat songkok, griyane ngeriku, wetan. Nggih. Rat songkok sebut kados niku. Nggih. Oke, saya lanjutkan ya. Tadi ada tamu. Ya, jadi N itu sama dengan mg plus MA karena mg-nya pindah ruas dari positif. Kan kalau kita
selesaikan persamaannya kan A sama dengan N min MG per M, maka ini A kalikan M ditambahkan MG sama dengan N. Atau kita bisa balik supaya mudah, jadi N sama dengan MG plus MA. Tangan digerakkan ke bawah sehingga yang searah dengan percepatan itu positif. Nah, dalam kasus ini sekarang gantian, yang positif itu adalah yang V. Sehingga A sama dengan sigma F per M, A sama dengan MG dikurangi N karena berlawan arah dengan arah percepatan dibagi M. Ini bisa kita kalikan MA dikurangi MA ini N-nya pindah ruaskan saja lah. Berarti negatif N itu pindah ruas jadi N sama dengan ini M dikalikan A itu positif ya. M kalikan A itu kan positif. Kemudian ini pindah ruas. Negatif MG. Atau kita ulangi saja ya. Ini A sama dengan sigma F per M. Berarti yang positif itu yang W yaitu MG dikurangi N. Nah, maka N-nya pindah ruas. Jadi N positif, kemudian MG, di sini masih ada MA positif, berarti pindahkan ruas jadi negatifnya. Berarti betul N sama dengan MG negatif MA. Lanjut, nomor 2. Sebuah benda bermassa M digantung pada sebuah kerekan. Dengan mengabaikan gesekan tali, hitunglah tegangan tali penggantung. Jika benda diam, kemudian yang kedua, benda ditarik ke atas dengan perlambatan sebesar A, yang C benda dilepas ke bawah dengan perlambatan A, dan yang D ditarik ke atas dengan kecepatan tetap. Nah, kalau benda diam, artinya tidak ada percepatan yang A, sehingga sigma F sama dengan MA, hanya 0 sehingga tinggal sigma F sama dengan 0. Nah, di sini yang bekerja pada benda itu ada dua gaya, yaitu tegangan tali yang arahnya ke atas dan gaya berat yang arahnya ke bawah, sehingga saling berlawanan. Maka sigma F-nya T min W sama dengan 0, sehingga T sama dengan W. W itu gaya berat, sehingga gaya berat M kalikan G, berarti T-nya itu sama dengan M kali G. Benda ditarik ke atas dengan perlambatan sebesar A. Nah, perlambatan itu berarti tandanya negatif. Nah, yang searah dengan perlambatan karena ditarik ke atas, maka positif. Berarti yang positif itu adalah tegangan talinya. Kemudian yang negatifnya itu adalah yang gaya berat. Sehingga A sama dengan sigma F per M, karena perlambatan maka negatif. Negatif A sama dengan T min W ya, karena yang tegangan tadi kan positif searah itu. Berarti negatif A sama dengan T min MG dibagi M. Sehingga T-nya sama dengan ini negatifnya kita kalikan ya. Berarti M dikalikan negatif A, berarti negatif MA, sedangkan ini karena pindah ruas ke sana, jadi positif. Sehingga T sama dengan MG dikurangi MA. Oke, yang C, benda dilepas ke bawah dengan perlambatan A. Sekarang yang positif berarti yang W atau gaya beratnya, sehingga A sama dengan sigma F per M. Karena mengalami perlambatan maka simbolnya negatif. Negatif A sama dengan W dikurangi T dibagi M. Sehingga ini negatif M dikalikan M itu hasilnya negatif. Kemudian di sini ada MG dikurangi T. Nah,
di sini negatif. Nah, di sini positif, berarti T-nya itu pindah ruas ke sana. Sehingga negatif MA plus T sama dengan MG. Sehingga plus T negatif MA-nya pindah ruas ke kanan. Sehingga MG ditambah MA. Kemudian kerekan bergerak ke atas dengan kecepatan tetap. Kecepatan tetap itu berarti tidak ada percepatan, sehingga percepatannya itu bernilai 0. Sehingga A sama dengan sigma F per M, karena A-nya 0 berarti sigma F sama dengan 0. Nah, sigma F sama dengan 0 karena T dan W itu saling berlawanan arah, maka salah satunya bisa kita pindah ruaskan, sehingga T sama dengan W. T-nya karena W itu adalah gaya berat, berarti T sama dengan M dikalikan G. Lanjut, soal nomor 3. Sebuah elevator itu lift bermasa 400 kg bergerak vertikal ke atas dari keadaan diam, kemudian dipercepat dengan percepatan tetap sebesar 2 meter per sekon kuadrat. Jika percepatan gravitasi 9,8 meter per sekon kuadrat, hitung tegangan tali penarik elevator. Nah, di sini kita ada gambar diagram gayanya. Tegangan tali ke atas dan gaya berat arahnya ke bawah. Nah, yang searah dengan arah percepatan itu tandanya positif. Sehingga karena ini ada percepatan, maka kita gunakan hukum 2 Newton. Sigma F sama dengan M dikalikan A. Yang searah dengan percepatan itu T. Sehingga T min W sama dengan M dikalikan A. W-nya bisa pindah ruas, sehingga T sama dengan W plus M dikalikan A. W itu adalah gaya berat, sehingga M dikalikan G ditambah M dikalikan A. Ada M, ada M. M-nya bisa kita keluarkan, sehingga jadi M dikalikan G plus A. M-nya tinggal kita masukkan saja, 400 dikalikan percepatan gravitasi 9,8. Percepatan elevatornya 2, sehingga 400 dikalikan 11,8. Nah, hasilnya itu 4.720 Newton. Nah, kita lanjut ke sub aplikasi ya. Aplikasi dari hukum 3 Newton selanjutnya, yaitu tentang gaya gesek. Jadi, suatu benda yang berada di atas bidang itu tidak jatuh ke bumi karena adanya gaya normal. Nah, ini ada pasangan gaya aksi-reaksi. Namun, ada gaya lain yang bekerja pada benda yang bergerak dan menyebabkan benda berhenti. Nah, gaya ini itu disebut gaya gesekan. Bagaimanakah gaya gesekan ini bekerja? Nah, gaya gesekan itu adalah gaya yang menghambat gerakan. Nah, gaya gesekan itu terjadi apabila ada dua benda yang saling bersinggungan satu sama lain. Nah, dalam gambar ini berarti ada persinggungan antara balok dan permukaan lantai. Jika pada sebuah benda bekerja gaya tertentu, sehingga gaya tersebut jika pada suatu benda bekerja gaya tertentu yang mengakibatkan balok tersebut bergerak, maka arah gaya gesek itu akan berlawanan dengan arah gerak benda. Nah, ini ya, jika pada balok ini ada gaya yang bekerja yaitu F, sehingga balok itu bergerak, kan bergeraknya ke kanan, maka gaya geseknya itu menghambat sehingga berlawanan arah dengan arah geraknya, yaitu ke kiri. Nah, gaya gesek itu kita simbolkan sebagai F, yaitu berasal dari kata friction. Friction itu artinya gesekan. Nah, gaya gesek itu bekerjanya pada apa sih? Nah, gaya gesek itu bekerja pada persinggungan antara dua buah benda, yaitu kalau misal di sini balok dengan lantai, maka persinggungannya itu di sini. Letak perhimpitan dua benda. Misalkan sebuah benda yang terletak pada suatu bidang dikenai gaya sebesar F, maka diagram-diagram gayanya itu dapat kalian lihat di sini. Nah, ini ada gaya F, maka gaya gesekannya akan berlawan arah dengan arah geraknya, yaitu ke kiri. Sedangkan N dan W itu merupakan pasangan gaya aksi-reaksi. Nah, gaya gesekan itu ada dua jenis, yaitu gaya gesek statis dan gaya gesek kinetis.
Gaya gesek statis itu adalah gaya gesek yang bekerja pada benda pada saat benda itu masih diam. Nah, gaya gesek statis itu bisa kita nyatakan atau kita tampilkan dalam sebuah diagram hubungan gaya antara gaya gesek dan gaya normal. Nah, jadi semakin besar gaya normalnya, maka akan semakin besar gaya gesekannya. Nah, gaya gesekan itu disebabkan oleh faktor koefisien gesekan antara permukaan persinggungan tersebut, yaitu antara benda dan lantai. Sehingga ada koefisien gesekan statis. Nah, karena ini merupakan grafik persamaan linear, maka semakin besar gaya normalnya, semakin besar juga gaya gesekannya. Sehingga koefisien gesekan statis itu bisa kita nyatakan dengan tangen alfa. Di mana tangen itu adalah depan per samping. Nah, depan itu berarti fx max. Nah, ini kan garis ini bisa kita pindahkan ke sini tanpa mengubah arahnya. Sehingga ini posisi fx max itu sekarang berada di depan. Sehingga mu s sama dengan fs max per, nah sampingnya itu n. Sehingga bisa kita nyatakan gaya gesekan statis maksimumnya itu sama dengan mu s dikalikan n. Di mana fs max adalah gaya gesek statis maksimum, satuannya Newton, mu s adalah koefisien gaya gesek statis, dan n adalah gaya normal. Nah, untuk mengetahui penggunaan persamaan berikut, perhatikan contoh soal. Nah, di sini saya sudah sediakan contoh soalnya. Nah, jadi ada sebuah buku ya, bermassa 300 gram diletakkan di atas meja. Jika buku diberi gaya roar sebesar 0,5 Newton, dan koefisien gesekan statis antara buku dan permukaan meja adalah 0,2, berapakah gaya gesek statis maksimum yang terjadi antara buku dengan permukaan meja? Dan apakah buku dapat bergerak? Nah, untuk mencari gaya gesekan statis maksimum, gunakan rumus Fs max sama dengan mu s kali n. Mu itu adalah koefisien gesekan. Koefisien gesekannya itu adalah 0,2 dikalikan. Nah, gaya normal itu kan pasangan gaya aksi reaksi. Pasangan gaya normal itu adalah gaya berat. Sehingga n itu sama saja dengan gaya berat. 0,2 dikalikan, nah gaya berat itu kan massa dikalikan percepatan gravitasi. Massanya itu 300 gram, dijadikan ke kilogram berarti 0,3 dikalikan gaya gravitasinya, percepatan gravitasinya itu 10. Sehingga 0,2 dikalikan 0,3 dikalikan 10. 0,3 kalikan 10 itu 3 dikalikan 0,2 hasilnya 0,6 Newton. Nah, apakah benda buku tersebut dapat bergerak ketika ditarik oleh gaya 0,5 Newton? Nah, di sini buku tidak bergerak ya, karena gaya gesekan maksimumnya itu lebih besar dibandingkan dengan gaya yang diberikan, sehingga tidak bergerak. Nah, ketika gaya tarikan atau gaya yang diberikan oleh luar itu lebih besar dari gaya gesekan maksimumnya, maka buku tersebut bergerak. Namun karena di sini gayanya itu lebih kecil, ya berarti buku tidak bergerak. Oke, ya selanjutnya yaitu gaya gesek kinetis. Nah, ini gaya gesek kinetis itu sebenarnya hampir sama ya, sama dengan gaya gesek statis, hanya saja ini bekerja pada benda yang bergerak. Jadi pada saat benda bergerak itu yang bekerja itu bukan gaya gesek statis lagi, tapi gaya gesek kinetis. Jadi pengertiannya seperti itu, nggak perlu kita ulang ya, karena untuk mempersingkat waktu. Nah, ini rumusnya juga sama, tinggal kalian ganti saja dengan K ya, yaitu kinetis. Kita langsung saja ke contoh soal. Nah, seorang siswa mendorong balok kayu yang beratnya 40 Newton di atas lantai. Nah, koefisien gesekan statis antara balok dengan lantai adalah 0,5, sedangkan koefisien gesek kinetisnya adalah 0,3. Tentukan yang pertama besar gaya yang diberikan siswa tersebut agar balok tepat akan bergerak. Kemudian yang B, gaya gesek balok dengan lantai pada saat balok diam. Kemudian yang C, gaya yang diberikan siswa jika balok bergerak dengan percepatan 2,5 meter per sekon kuadrat dengan percepatan gravitasi 10 meter per sekon. Nah, agar benda tepat bergerak, maka gaya yang diberikan itu harus sama dengan koefisien dengan gaya gesek statis maksimumnya. Sehingga
Ini diketahuinya ya dari soal. Untuk mengerjakan soal A harus kita gunakan rumus gaya gesek statis, yang mana Fs max sama dengan mu s kalikan N. Nah, sehingga F sama dengan Fs max sama dengan mu s kalikan N. Mu s-nya itu 0,5, gaya normalnya itu sama dengan gaya berat, karena pasangan gaya aksi reaksi itu kan dari gaya normal adalah gaya berat. Kenapa bisa 40 Newton? Kita perhatikan di sini. Oh, di sini gaya beratnya kan 40 Newton memang. Jadi gaya normalnya kan pasangan dari gaya berat kan berarti 40. Berarti 0,5 dikalikan 40 sama dengan 20 Newton. Lalu yang B, gaya gesek balok dengan lantai pada saat balok diam. Nah, pada saat balok diam, berarti gaya gesek statis maksimumnya berarti sama dengan ini 20 Newton. Berarti sekaligus menjawab pertanyaan yang B. Lalu yang C, gaya yang diberikan siswa jika balok bergerak dengan percepatan 2,5 meter per sekon kuadrat dan percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Karena ada percepatan, maka kita gunakan hukum 2 Newton, yaitu sigma F sama dengan M dikalikan A. Nah, yang bekerja itu ada dua gaya, yaitu gaya F dan F. Karena dia bergerak ke sini kan, berarti gaya yang kita perhitungkan atau perhatikan adalah gaya yang searah sumbu X, karena percepatannya kan pasti ke arah sumbu X. Nah, yang searah dengan arah percepatan itu positif, berarti F. Yang berlawan itu berarti F kecil atau gaya gesekan kinetisnya, yaitu F min Fk sama dengan Ma. Sehingga gaya yang diberikan untuk bergerak dengan percepatan 2,5 meter per sekon kuadrat tadi, F itu sama dengan Ma plus Fk. Nah, ini pindah ruas ke sini, jadi positif. Nah, sama dengan masanya itu berarti, kenapa muncul massa 4? Nah, ya, perhatikan di sini. Nah, ini balok kayunya kan berarti memiliki gaya normal sebesar gaya berat sebesar 40 Newton. Karena gaya berat itu adalah massa dikalikan percepatan gravitasi, maka massa sama dengan 40 dibagi percepatan gravitasi. Percepatan gravitasinya itu 10, berarti 40 bagi 10 4 kg. Ya betul, massanya 4. Nah, M dikalikan A 4 dikalikan 2,5 ditambah gaya gesek kinetis. Nah, gaya gesek kinetis kita cari dulu, yaitu Fk sama dengan mu k dikalikan N. Nah, koefisien gesek kinetisnya itu 0,3, gaya normalnya 40, sehingga 0,3 kalikan 40 itu 12. Sehingga ketika kita substitusikan ke sini, ketemu besar gaya F-nya sama dengan 22 Newton. Nah, ini ada soal hot ini tentang gesek-menggesek. Jadi perhatikan gambar ini ya. Pada susunan benda-benda seperti gambar di samping, K adalah katrol dengan M1 ini, M1 kita perbesar saja. M1 ya, yang di atas ini 10 kg, M2 yang ini M2 itu 5 kg dan M3 itu 10 kg. Dengan koefisien gesekan antara M1 dan M2, ini bukan mu tapi M1 dan M2, berarti koefisien di sini itu 0,2, sedangkan koefisien gesekan antara benda M2 dengan bidang itu 0,4. Bidang ini ya, bidang permukaan meja itu 0,4. Jika beban M3 dilepas, hitung gaya gesekan antara M1 dan M2. Nah, M1 dan M2 gaya gesekannya berapa? Berarti kita hitung, kemudian yang kedua hitung gaya gesekan antara M2 dengan bidang, hitung percepatan M3, dan hitung tegangan tali antara M2 dan M3. Nah, di sini karena benda diam ya, yang A,
maka bisa kita cari F1-nya ya, F statis 1 ya di sini, yaitu mu1 dikalikan N1. Nah, karena ini massa benda satunya itu 10, berarti di sini tinggal kalian masukkan saja mu1-nya itu 0,2 dikalikan 10 dikalikan 10 ya, ini artinya gaya normalnya 100 ya, karena gaya normal itu sebanding dengan gaya berat. Sehingga 0,2 dikalikan 100 itu punya 20 Newton. Lalu, nah gaya gesek yang di F2, karena ini ada dua benda, maka koefisien gesekan permukaan lantai dikalikan massa gabungan ini M1 plus M2 dikalikan percepatan gravitasinya. Nah, 0,4 dikalikan 15 itu hasilnya 6. 6 kalikan 10 itu 60 Newton. Oke, saya percepat saja ya, karena untuk mempersingkat waktu. Yang C percepatan M3. Nah, kita kalau ada percepatan berarti kita masuknya ke hukum 2 Newton. Berarti sigma F sama dengan sigma M dikalikan A. Sehingga yang di sini ditanyakan percepatan, maka A sama dengan sigma F per sigma M. Nah, yang bekerja pada sistem ini berarti ada berapa? Ada 3 gaya ya. Karena T dan T ini itu kan bukan pasangan gaya aksi reaksi, sehingga kita bisa abaikan. Karena bekerja pada benda yang sama, yaitu tali. Tali ini dan ini kan sama. Nah, sehingga yang bekerja itu karena percepatan itu bergerak horizontal ke sini, maka kita ambil saja yang gaya F1, F2, lalu gaya F yang ini, yang V3. Nah, ini tidak kita ambil karena percepatan itu bergeraknya ke sini, lalu turun. Nah, yang searah dengan percepatan itu positif, yaitu W3, dan yang berlawanan ada F1 dan F2, sehingga F1 dan F2 keduanya negatif. Nah, sigma M-nya, ini di sini ada kekeliruan ya, karena ada 3 massa, maka ini harusnya M1 ditambah M2 ditambah M3. Nah, ini kurang M3 ini, sehingga A sama dengan, ini 100 dikurangi 20, dikurangi 60, ketemunya 40, dibagi M1-nya itu 10, M2-nya itu 5, dan M3-nya itu 10. Sehingga 40, sehingga 100 dikurangi 80 itu 20, dibagi 10 tambah 5 itu 15, ditambah 10 lagi, itu 25. Sehingga 20 dibagi 25 itu jawabannya bukan 4/3, namun 4/5. Ini perlu kalian garis bawahi, ini harusnya 4/5. Nah, tegangan tali T, maka kalian tinjau sistem yang ini ya. Nah, yang searah dengan arah percepatan itu pasti positif, sehingga A sama dengan sigma F per sigma M, kalian masukkan saja, ini bukan 4/3 tapi 4/5, sama dengan yang positif itu W-nya, berarti 100 dikurangi, ini berlawanan arah berarti negatif T per. Nah, sigma M-nya, karena ini bekerja pada satu benda, berarti betul ini 10, maka 4/5 dikalikan 10 itu 20/5. 20/5 ya, betul ya, 4/5 itu kan 4 kali 10, 4 kali 10 itu kan 40 ya, 40 dibagi 5 itu 8, ini positif di sini. Lalu sama dengan 8 sama dengan 100 min T, maka T pindah ruas jadi T positif sama dengan 100 dikurang 8. Maka jawabannya 94. Nah, ini harusnya 94 ini. Dan nomor 2, sebuah benda yang beratnya W meluncur ke bawah dengan kecepatan tetap pada suatu bidang miring yang kasar. Bidang miring tersebut membentuk sudut 30 derajat dengan horizontal. Dengan bidang horizontal ya. Hitung koefisien gesekan antara benda dengan bidang permukaan tersebut. Nah, di sini sudah ada gambar diagram gayanya. Ini kan gaya W ya. W kalian uraikan ke sumbu horizontal ya. Jadi mg sin theta. Lalu yang ke sumbu ini vertikal itu mg cos theta. Nah, penguraian ini sudah saya bahas di semester 1 ya, tidak perlu kita ulas lagi lah. Nah, benda bergerak dengan kecepatan tetap, artinya tidak ada percepatan, sehingga sigma F itu sama dengan 0. Kita tinjau dulu untuk sumbu Y. Untuk sumbu Y berarti ada ini ya, N dikurangi mg cos theta sama dengan 0, berarti N-nya itu sama dengan mg cos theta.
Lalu untuk sumbu Y, ternyata juga ada dua gaya ya. Ini ada F dan ada MG sin theta. Nah, yang ke bawah itu, karena ini bergeraknya ke bawah kan berarti MG sin theta searah dengan arah gerakan, berarti positif. Berarti MG sin theta min F sama dengan 0. Berarti MG sin theta, nah ini, MG sin theta min F sama dengan 0, MG sin theta sama dengan mu dikalikan N. Nah, karena gaya gesekan itu mu kalikan N sama dengan 0. MG sin theta min mu, sedangkan N itu tadi sama dengan MG cos theta. Kita substitusikan ke sini ya. Ya, min mu MG cos theta sama dengan 0. Nah, ini ada MG, ada MG. Ini kan sebelumnya harus pindah ruaskan dulu. MG sin theta sama dengan mu MG cos theta. Sehingga MG-nya bisa saling menghilangkan. Sehingga tinggal sin theta sama dengan mu MG. Nah, ini sudah tidak ada MG-nya harusnya. Tinggal sin theta sama dengan mu cos theta. Sehingga mu itu sama dengan sin theta per cos theta. Nah, sin theta per cos theta itu sama dengan tangen theta. Maka mu itu sama dengan tangen. Nah, sudutnya itu kan 30 derajat. Nah, tangen 30 derajat itu nilainya sepertiga akar 3. Sebenarnya tidak perlu panjang lebar seperti ini ya. Karena kita tahu bahwa di grafik itu yang tadi sebelumnya sudah kita jelaskan bahwa koefisien gesekan itu sama dengan tangen theta berdasarkan grafik. Sehingga tidak perlu seperti ini sih sebenarnya. Tinggal langsung saja apabila kalian ditanyakan koefisien gesekan yang sudutnya sudah diketahui, kalian tinggal masuk ke rumus mu sampai dengan tangen theta langsung ketemu. Tapi kalau kalian ingin cari cara seperti ini juga nggak masalah. Tapi kalau saya sih lebih langsung ke sini saja sih, biar tidak repot. Nah, kita masuk ke contoh gaya gesekan yang merugikan dan menguntungkan. Nah, gaya gesekan yang menguntungkan itu ada banyak sekali sebenarnya. Saya berikan 3 contoh saja di sini ya. Yang pertama, gesekan kaki dengan jalan menyebabkan kita dapat berjalan. Kita lebih mudah berjalan di tanah dengan gaya gesek yang lebih besar daripada berjalan di jalan yang licin dengan gaya gesek licin. Nah, untuk membuktikan pernyataan ini, coba kalian berjalan pada jalan yang normal dengan jalan yang kalian sudah lumuri dengan oli. Nah, kalian kira-kira jalannya lebih mudah yang mana? Kemudian yang kedua, ban kendaraan. Sepeda, sepeda motor, mobil, dan sebagainya itu dibuat beralur untuk memperbesar gaya gesek ban dengan jalan. Jika ban kendaraan halus, kemungkinan kecelakaan akan mudah terjadi. Nah, jadi, gaya gesekan juga sangat bermanfaat pada sistem kendaraan. Lalu yang ketiga, gesekan udara dimanfaatkan oleh penerjun payung. Ini untuk menghambat menghambat laju terjun payung tersebut supaya tidak terlalu cepat ke tanah. Kalau terlalu cepat ke tanah nanti gaya yang dirasakan oleh si penerjun tersebut besar ya. Jadi akan mencederai si penerjun payung tersebut. Itu adalah beberapa gaya gesekan yang bermanfaat. Kalian bisa mencari contoh lainnya, silakan. Kemudian yang merugikan, nah ini yang pertama ada gesekan antara ban dengan aspal mengakibatkan ban menjadi aus. Ban yang aus ini dapat menyebabkan kendaraan tergelincir atau istilahnya itu slip. Nah, kemudian gesekan antara bagian-bagian mesin kendaraan mengakibatkan mesin menjadi aus. Nah, untuk mengurangi gesekan pada mesin kita itu kita gunakan pelumas. Yang ketiga, gesekan kendaraan yang bergerak dengan udara. Nah, ini memperlambat kelajuan, makanya itu kalau ada kereta-kereta itu kan dibuat kayak ada moncongnya itu supaya untuk memperkecil gaya gesekan. Nah, gaya gesekan itu karena bisa menghambat laju kita. Nah, kita telah masuk ke aplikasi yang terakhir yaitu gaya sentripetal. Nah, gaya sentripetal itu adalah gaya yang disebabkan karena akibat sebuah benda itu bergerak melingkar. Nah, pada semester 1 kita kan sudah mempelajari gerak melingkar peraturan. Nah, gaya sentripetal itu rumusnya adalah M dikalikan percepatan anguler. Nah, percepatan anguler itu adalah percepatan sudut yang mana rumusnya adalah V kuadrat per R. Sehingga bisa kita substitusikan ini jadi Fs sama dengan M kalikan V kuadrat per R. Karena percepatan anguler tadi ya. Nah, kita coba bahas.
Pada pembahasan gerak melingkar sudah dipahami adanya percepatan sentripetal, yaitu bila sebuah benda melakukan gerak melingkar atau melengkung. Nah, sehingga akan mendapatkan percepatan gerak yang diperlukan suatu gaya yang arahnya ke pusat lingkaran atau pusat lengkungan. Gaya ini disebut sebagai gaya sentripetal. Jadi gaya sentripetal itu tadi yang disebabkan karena adanya gerak benda yang melingkar. Nah, di sini besarnya gaya sentripetal itu supaya benda tidak terlempar itu harus sebanding dengan besarnya gaya berat, sehingga gaya berat itu harus sama dengan gaya sentripetal. Sehingga gaya berat itu kan M kalikan G sama dengan gaya sentripetal. Sentripetalnya itu mv kuadrat per R, M-nya saling menghilangkan, sehingga tinggal V kuadrat sama dengan GR. Maka V sama dengan akar GR, dengan R itu adalah jari-jari lintasan orbit atau jari-jari kelengkungan. Nah, ini aplikasinya banyak sekali ya pada mobil yang bergerak menikung, kemudian ada orbit satelit maupun orbit planet. Nah, ini orbit planet nanti kita bahas di bab selanjutnya. Itu bab tentang hukum Newton tentang gravitasi. Nanti ada di bab selanjutnya. Nah, ini contoh soalnya. Sebuah kelereng dengan massa 10 gram diikat dengan tali sepanjang 50 cm lalu diputar pada bidang datar yang licin dengan kecepatan 5 meter per sekon. Hitung tegangan tali tersebut. Nah, pada saat dia bergerak melingkar, maka tegangan tali itu harus sama dengan dengan gaya sentripetal supaya ini benda tidak putus ya. Jadi kalau misal gaya sentripetalnya lebih besar daripada tegangan talinya, maka tali itu bisa putus. Nah, supaya setimbang maka T-nya itu harus sama dengan gaya sentripetal. Sehingga kita masukkan saja mv kuadrat per R, ya, kalian masukkan masanya itu 10 gram. 10 gram itu berarti dijadikan kilogram, yaitu 1 kali 10 pangkat 2 atau 0,01 dikalikan ini ya 5 kita kuadratkan dibagi, ini harus satuan meter jari-jarinya, yaitu 50 cm itu berarti dijadikan ke meter 0,5. 0,01 ini 0,01 dikalikan 25 itu hasilnya berapa? 0,25 ya. 0,25 kemudian dibagi 0,5 itu hasilnya 0,5 Newton. Ya, kalian coba bagi dengan kalkulator ya. 0,25 bagikan 0,5 itu kan hasilnya 0,5 Newton. Kalau tidak percaya kalian balik saja 0,5 kali 0,5 kan 0,25. Nah, jadi hasilnya adalah 0,5 Newton. Tegangan tali pemutarnya itu 0,5 Newton. Lanjut soal nomor 2. Seorang anak duduk di atas kursi roda yang berputar vertikal. Jika percepatan gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat dan jari-jari roda 2,5 meter, hitung laju maksimum roda agar anak tidak lepas dari tempat duduknya. Nah, agar tidak lepas anaknya, artinya kalau misal kita analogikan dengan ini, supaya talinya tidak putus, maka tegangan talinya itu tidak boleh lebih kecil dari gaya sentripetal. Atau dalam kata lain, gaya sentripetalnya itu tidak boleh lebih kecil dari tegangan tali. Nah, kalau kita analogikan ke sini, berarti gaya sentripetalnya itu tidak boleh lebih besar ya dari si gaya berat anak tersebut. Atau syaratnya supaya tidak terpental, karena tidak boleh lebih besar, maka gaya sentripetalnya itu harus lebih kecil atau sama dengan gaya berat anak tersebut. Sehingga tinggal kita masukkan saja gaya sentripetalnya itu mv kuadrat per R harus kurang dari atau sama dengan gaya beratnya, yaitu mgm-nya harus saling menghilangkan, maka tinggal V kuadrat kurang dari sama dengan G dikalikan R. Berarti V harus kurang dari sama dengan akar GR. Tinggal kalian masukkan saja. G-nya itu 10, jari-jari lintasan atau jari-jari rodanya itu 2,5. 10 kalikan 2,5 itu 25. Sehingga V sama dengan akar 25, yaitu 5 meter per sekon kuadrat. Jadi supaya tidak terpental, kecepatan lintasannya itu atau kecepatan si roda lintasannya itu tidak boleh lebih dari 5 meter per sekon kuadrat. Kalau sama dengan masih diperbolehkan.
Oke, kita. Nah, ini tugas mandiri ya. Silahkan nanti kalian kerjakan atau nanti saya kerjakan di video selanjutnya saja ya. Karena ini sudah lebih dari 1 jam, saya kira saya pisah saja pembahasan yang ini ya. Nanti saya buat pembahasannya pada video selanjutnya. Oke, saya kira sampai di sini dulu pembahasan materi hukum Newton 3. Semoga bisa kalian pahami. Apabila belum paham, silahkan kalian tonton secara berulang-ulang sampai paham. Oke, saya kira sampai di sini dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.